Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya tentunya kita perlu mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Arya Damar. Ya, beliau adalah Presiden Direktur Lintas Arta yang akan dimulai dengan pemutaran video terlebih dahulu ya. Silakan, silakan. Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Yeah, hello. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders, and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintas Sarda, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here, we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintas Sarda is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems, your ICT systems. Lintas Sarda, empowering your future. Cukup menarik videonya Pak Arya. Mungkin ada materi yang ingin Bapak sampaikan untuk melanjutkan video tersebut. Silakan Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Terima Pak. kasih Pak Andi, Dr. Hamam Riza, Profesor Yudogiri, para pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kalau tadi Pak Hamam bicara mungkin jangka panjang, saya akan bicara mungkin dari jangka pendek dan mungkin jangka panjang bagaimana kita bisa membantu pemerintah bersama-sama kolaborasi dalam rangka inovasi ini. Jadi sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan dulu, mungkin tidak semua dari Bapak-Bapak Ibu tahu Lintas Sarda. Jadi mungkin ada materinya. Lintas Sarda itu adalah kami sudah 32 tahun berdiri di Indonesia. Kebetulan Lintas Sarda adalah perusahaan yang mulai dari komunikasi data. Jadi bagaimana kita support komunikasi data, dan khusus Lintas Sarda support untuk perusahaan-perusahaan. Jadi kami tidak melayani retail, tapi kebanyakan untuk perusahaan-perusahaan.
Jadi di Lintas Harta itu sudah 30 tahun kita punya teknologi melalui komunikasi melalui satelit, karena kita tahu bahwa Indonesia itu apa ya, berdiri dari kepulauan. Jadi kita harus mengcover semuanya. Ada 19.000 titik yang kita cover dengan satelit. Kemudian kita juga punya fiber optik di mana di 180 kota. Kami juga akhirnya memiliki data center dan cloud, di mana 5 tahun yang lalu Lintas Harta mulai berubah dari connectivity menjadi IT services, dan sekarang mencoba menjadi bagaimana menjadi industry solution untuk para pelanggan-pelanggan kami. Jadi kita ada presence di 88 kota di seluruh Indonesia. Mengenai COVID-19, kita tahu semua bahwa sejak bulan Maret tahun ini, bahwa tiba-tiba orang harus tinggal di rumah. Karena awalnya sebenarnya takut tertular COVID-19 ini. Di sini saya perlihatkan, akibat orang di rumah, ternyata ada increasing productivity aplikasi. Jadi download aplikasi-aplikasi untuk online, itu tumbuh. Kemudian mulai lagi online shopping-nya juga sudah tumbuh. Kemudian kita lihat work from home, internet traffic di rumah-rumah itu naik 10-15%. Pembelanjaan online purchase juga naik 20%, dan order melalui delivery juga naik 14%. Jadi kita lihat bahwa kita tiba-tiba berubah dengan cepat. Yang mungkin tadinya kita online di rumah, kemudian berikutnya adalah kita bertemu pelanggan dengan online. Akhirnya bertemu keluarga juga online, ada reuni online, pengajian online. Kemudian konser musik pun sekarang sudah online. Dan pagi ini kita sama-sama duduk mendengarkan seminar ini juga dengan online. Akhirnya kita didorong oleh COVID-19 untuk percepatan digitalisasi, mau tidak mau gitu. Juga kita lihat yang tadi bahwa e-commerce, online shopping, online pemesanan makanan, berubah semua bahwa ada dorongan teknologi COVID-19 ini. Jadi kalau tadi Pak Hamam bicara, mungkin mestinya di Indonesia tuh ada apa ya, IT apa namanya. Jadi ada, kalau ditanya siapa sih yang mendorong digitalisasi? Sekarang bukan dari IT people, ternyata dari COVID-19. Itu yang kelihatan didorong seperti ini sekarang. Namun di lain pihak memang akibat orang kurang berkumpul, ekonomi jadi berpengaruh. Ini yang kita mesti jalankan, bagaimana menangani supaya kita bisa menangani COVID, tetapi ekonomi kita juga bisa kita jalankan. Sehingga pemerintah mulai membuka secara bertahap untuk bisa masuk ke kantor. Jadi ada tahapannya adalah kantor yang tadi semuanya working from home, kemudian sekarang working from the office and home, and the next adalah working from the office and working everywhere, dan bahkan mungkin kalau nanti ada perusahaan-perusahaan yang mungkin dia akan working from anywhere. Nah, untuk itu apa yang harus diperlukan gitu? Untuk working from anywhere, mau tidak mau perusahaan mulai bekerja dengan protokol new normal. Ada yang mulai cari pembagian jadwal bekerja di kantor. Kemudian ada temperature scanning. Gitu. Kebijakannya diperlukan, work from everywhere atau digital scanning itu kita lakukan. Nah, tapi dasar semua ini itu harus bagus jaringan internetnya. Karena kita buka semua ini, mau tidak mau kita lihat tadi. Yang tadi kita bilang ada pertemuan, webinar, konser, mau tidak mau dan jaringan internet harus bagus. Ini yang kita lihat. Yang kedua, begitu perusahaan-perusahaan membuka, bekerja dari jauh, itu juga kita perlukan security yang perlu juga diperlukan untuk supaya adanya keamanan terhadap data-data perusahaan. Terakhir adalah memang aplikasi-aplikasi yang diperlukan, di mana orang bisa bekerja dari jauh. Ada aplikasi kehadiran, mungkin task management-nya secara mobile aplikasi dan sebagainya. Ini yang kita mau tidak mau didorong ke sana.
gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ada yang bilang dampak COVID-19 ini ada yang positif, ada yang negatif. Tapi memang ada yang kelihatan positif, misalnya masalah food, ya. Mungkin ada health, gitu. Sekarang orang lebih lebih memperhatikan kesehatan sehingga dia akan membeli produk-produk kesehatan. Kemudian ICT, e-commerce, internetnya mungkin naik, agriculture karena dia memang kebutuhan dasar. Education sebenarnya menurut saya juga mulai bagus karena apa? Mungkin orang-orang di rumah, pegawai-pegawai akan belajar secara online learning. Untuk apa? Untuk selama ini ada kursus-kursus, sekarang perusahaan akan menyediakan online learning untuk seluruh pegawainya. Banking and financial industry mungkin ini akan sedikit tertekan karena ada restrukturisasi kredit dan sebagainya. Untuk manufaktur dan proses. Dan mungkin yang paling sekarang yang tertekan adalah masalah pariwisata dan transportasi. Di sisi lain, ini ada industri yang terdampak COVID. Tapi kalau kita biarkan terus-menerus seperti ini, mungkin semua industri akan terkena imbas. Karena apapun dibilang ada yang positif, kalau memang daya belinya turun, ini akan terkena juga. Sehingga daya beli harus kita jaga, jangan turun. Makanya sekarang pemerintah ada yang mengatakan new normal atau transisi. Tidak bisa kita semua terus-terusan di rumah. Bagaimana ini bisa bekerja sebagian, sehingga secara ekonomi, roda ekonomi akan bergerak. Di sisi lain, itu kalau tidak ada COVID, ada tren digitalisasi juga akan terjadi. Ya, untuk seluruh industri. Kita lihat mulai big data analysis, seluruh analisasi dari data. Kemudian security untuk collaboration, IoT. Tadi Pak Amam bicara artificial intelligence, clouds, DRC. Ini juga ada tren digitalisasi. Kemudian education, belajar e-learning. Mau tidak mau sekarang dengan ada COVID, dipercepatlah digitalisasi ini. Gaming, finance mulai dari mobile banking, cashless payment management, dan security, dan sebagainya. Ini semua tren digitalisasi di Indonesia itu sekarang dipercepat. Mau tidak mau. Saya beberapa hari yang lalu juga bicara dengan para jurnalistik gitu ya. Bagaimana nih dampak kepada jurnalistik gitu. Apakah mereka akan mati industrinya? Karena iklan-iklan pindah ke sosial media gitu. Ini yang kita mesti pikirkan sama-sama gitu. Di satu sisi kita harus pikirkan solusi untuk cara Indonesia gitu. Karena cara Indonesia agak berbeda dengan cara yang lain-lain. Saya sebagai sebagai orang teknologi senang dengan cara pakai teknologi ini. Tapi apakah efisiensi juga itu cukup baik? Karena jangan sampai juga berpengaruh kepada masyarakat Indonesia. PHK itu harus urusan terakhir gitu. Ini harus kita pikirkan karena memang ada beberapa orang yang terkena dampak teknologi, tidak bisa kita salahkan bahwa mereka tidak mengikuti teknologi. Tidak, ini harus kita pikirkan sama-sama di mana teknologi ini berjalan, masyarakat Indonesia juga bisa bekerja dengan baik. Nah, berikutnya adalah apa sih yang kami ingin tawarkan Lintas Harta. Kita bilang bahwa yang perlu kan adalah kita harus kolaborasi model. Kolaborasi untuk ini semua. Kolaborasi bagaimana perusahaan memanfaatkan, meningkatkan performa, terutama dalam pandeminya, untuk bersama-sama. Gitu. Tidak bisa lagi sendiri-sendiri. Gitu. Contohnya, misalnya menggunakan industri tertentu dengan asosiasi. Bagaimana mereka punya solusi untuk seluruh industri dengan tidak juga menyampingkan kompetisi di antara mereka. Sebagai contoh, perusahaan migas. Bisa saja IT migas itu bersatu, sementara waktu pengeboran masing-masing, tetapi menggunakan IT yang sama. Perusahaan di industri kesehatan, health information system. Health information system itu bisa digunakan bersama-sama, tidak harus setiap perusahaan memiliki. Karena dengan hemat ini akan menjadi lebih kemudah lagi. Jadi kita harus cari yang lebih bersama-sama, lebih hemat. Dan ini juga dibuktikan pernah saya di industri perbankan. Dulu yang namanya ATM itu sendiri-sendiri. Sekarang begitu bersama-sama, orang bisa ngambil di mana-mana. Itu akan menjadi lebih hemat. Jalan tol dulu cuma satu kartu, sekarang semua kartu bisa diterima di sana.
Jadi ini yang mesti kita cari solusi collaboration model untuk new normal, untuk bersama-sama. Bagaimana bersama-sama gitu. Dan kalau bisa juga cost-nya keluar juga tidak merupakan cost dalam investasi, tetapi cost dalam pay as you play lah. Jadi mungkin per transaksi ada segala macam. Ini semua industri harus ikut. Nah, yang tadi yang terakhir, yang ketiga adalah saya harus bilang, semua ini begitu terbuka, kita harus proteksi dengan security. Ya, ya. Jadi ini yang kita harus 5 menit terakhir ya Pak ya. Oke. Silakan. Berikutnya. Nah, ini yang kita lakukan bahwa kita punya dasar internet dan cloud dan semuanya. Dasar kita semua adalah infrastruktur. Kemudian apa saja yang kita bisa bantu kepada ini. Saya coba bangun yang namanya startup innovation gitu. Startup innovation di Lintas Harta. Itu yang biru itu big data analytic, personal finance insight, urban planning, assessment debuter. Itu kerjasama kita dengan startup-startup. Kita buatkan kerjasama biar mereka masukkan solusi-solusi ini, kemudian kita berikan kepada customer-customer di Lintas Harta. Yang di atas adalah industri spesifik yang kita juga miliki mengenai EQYC untuk perbankan, atau kemudian ada command center untuk government, smart campus, smart tourism, kemudian waste quality monitoring system dan sebagainya. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang kita bangun untuk kebutuhan pelanggan. Berikutnya ini adalah apa yang Lintas Harta sebelumnya Lintas Harta lakukan adalah bagaimana kita kolaborasi dalam rangka mendukung poin 4.0 dan mendukung teman-teman di startup atau teman-teman pengembang gitu ya. Kami coba menjembatani dari industri. Industri itu punya suatu pengetahuan, prosedur, expert atau pain yang mereka bisa inginkan gitu ya. Mungkin sebelumnya stop slide-nya. Jadi stop sini. Jadi pain point industri ini coba kita bawa kepada pengembang-pengembang termasuk di dalamnya universitas. Kami kerjasama dengan beberapa universitas untuk mereka teman-teman di universitas itu mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk industri gitu. Nah, di sini sudah dilakukan sehingga begitu pengembangnya sudah selesai, maka aplikasi-aplikasi ini digunakan oleh industri untuk dipakai mereka bersama-sama. Dan kami lakukan startup-startup ini bagi hasil dengan kami. Sehingga apa? Kita coba menghidupi startup-startup ini baik dari universitas dan sebagainya. Nah, sudah banyak yang kita lakukan seperti ini. Sehingga apa? Kita berharap tadi yang disampaikan oleh Prof. Hamam, Dr. Hamam, bahwa bagaimana kita bisa membangun aplikasi-aplikasi ini adalah dibangun oleh anak-anak kita sendiri, Indonesia gitu. Karena apa? Karena dengan membangun ini, kita berharap bisa berkontribusi. Karena pasar ini akan besar. Kita lihat bahwa dengan digitalisasi, kebutuhan aplikasi di industri, kebutuhan aplikasi di retail, itu sangat-sangat banyak. Dan ini yang kita bilang, jangan menjadi pasar orang lain, ini harus jadi pasar Indonesia. Harus menjadi pasar kita. Dan ini yang kita dorong supaya industri bisa berkolaborasi bersama-sama mendorong ini semua gitu. Jadi kita berharapkan asosiasi-asosiasi bisa membantu kita semua. Dan berikutnya adalah kita punya program Lintas Harta selama ini adalah Accelerate. Kita katakan Accelerate. Accelerate ini adalah kerjasama antara Lintas Harta dengan universitas-universitas. Ini yang dibawa ini adalah hasilnya. Yeah. Ada yang KZ, Big Data Analytic, ada yang Fleet Management, ada yang Personal Assistant, ada yang bicara fishery logistik dan sebagainya. Kemudian kita juga bangun Digischool kenapa? Supaya programmer jadi banyak nih. Karena kita juga kekurangan ini gitu. Dan ini yang kami coba bangun supaya ke depan pengembangan aplikasi dan solusinya dilakukan oleh anak-anak bangsa. Dan kita bisa bekerja di sini semua dan solusinya dipakai oleh industri. Kira-kira itulah Pak Andi. Baik, Pak Arya, menarik sekali paparannya. Tadi yang sangat berkesan buat saya adalah
bagaimana kita berkolaborasi, di satu sisi juga kita berkompetisi. Nah ini nanti, tapi ditahan dulu Pak, nanti kita bahas di sesi tanya jawab mungkin ya. Saya ingatkan juga kepada para pemirsa, Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari Lintas Arta dengan cara mengisi kuesioner yang akan muncul pada kolom chat Anda masing-masing. Silakan diperiksa kolom chat Anda masing-masing. Selanjutnya apabila ada pertanyaan kepada para pembicara, dapat juga disampaikan pada kolom Q&A yang ada di bawah ini.